Sahabat terang hidup, ada dua hal panggilan Allah terhadap kita. Yang pertama adalah panggilan untuk bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Setelah dipanggil menjadi anak-anaknya, ditebus oleh Kristus, maka ada panggilan kedua, yaitu panggilan supaya kita menjadi serupa dengan Dia, supaya kita mengenal Yesus Kristus yang telah kita terima itu. Firman Allah berkata demikian, "Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Jadi ada satu perjalanan hidup ketika kita terima Yesus sampai nanti kita selesai dengan hidup kita di dunia ini. Dalam panggilan kedua tadi, yaitu mengenal Yesus Kristus, disitulah akan banyak persoalan muncul. Nah, mengapa? Rasul Paulus katakan bahwa dalam diri dia ada dua kekuatan, yaitu kekuatan untuk Rasul Paulus melakukan apa yang Allah kehendaki. Tapi dalam diri Paulus ada hukum lain yang berjuang melawan hukum itu, yaitu hukum dosa. Paulus dalam pergumulannya, dia mengatakan bahwa dia ingin melakukan apa yang baik, tapi dalam diri dia ada satu keinginan-keinginan tertentu yang barangkali mungkin kita katakan adalah kedagingan. Kalau saudara misalnya melihat sebuah pesawat terbang, pertanyaan, mengapa dia bisa terbang? Mengapa dia bisa ke atas? Mengapa tidak jatuh ke bawah? Karena dalam pesawat itu ada dua kekuatan juga sebetulnya. Pertama adalah kekuatan gaya gravitasi. Pas terbang itu dia ada kekuatan, ada gaya tarik bumi yang membuat dia akan ke bawah. Tapi masalahnya mengapa dia bisa terus di atas dan dia terbang ke tujuan? Karena ada gaya angkat, ada gaya yang melawan gaya gravitasi tadi. Hanya masalahnya adalah bagaimana supaya gaya yang ke atas itu tetap ada, bahkan lebih besar dari gaya yang menarik pesawat tadi ke bawah. Itu mungkin kalau pesawat tersebut memiliki apa yang disebut sebagai kecepatan. Jadi gaya angkat ke atas itu bergantung kepada kecepatannya. Ada satu kecepatan minimum yang harus dicapai, dan melewati itu baru pesawat tadi dia tetap bisa bertahan di atas. Nah, saudara sekalian, saya amati sering dalam sebuah pesawat, misalnya ketika akan take off, terbang, maka pesawat itu mulai dari berhenti, dia bergerak makin lama, makin cepat, makin cepat. Lalu display itu saya perhatikan bahwa ada satu kecepatan tertentu di mana pada kecepatan itu pesawat tadi meninggalkan landasan dan dia ke atas terbang.
Kalau tidak salah waktu itu saya amati kecepatannya itu sekitar ya di atas 270 km per jam. Sebelum itu pesawat tadi tidak bisa terbang. Dia harus lampaui itu. Sehingga barangkali kita sebutlah bahwa kecepatan sekitar 270 tadi di atas itu adalah kecepatan minimum dia. Kalau di bawah itu, dia akan di bawah saja. Jadi saya berpikir bahwa seorang desainer pesawat terbang, dia tidak akan pernah memikirkan supaya pesawat terbang itu naik, bisa terbang, bagaimana untuk meniadakan gaya tarik ke bawah, gaya gravitasi. Yang perlu dipikirkan oleh dia adalah bagaimana membuat supaya pesawat tersebut bisa bergerak dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga bisa mengalahkan gaya gravitasi. Nah, ini satu gambaran bagi kita juga bahwa ketika kita hidup masih ada terus keinginan-keinginan kedagingan itu dalam diri kita. Bagaimana itu supaya tidak menarik kita mundur atau jatuh? Harus ada satu kecepatan yang kita berikan, yang barangkali kita katakan adalah kecepatan rohani kita. Jadi tidak mungkin kita bisa menang terhadap kedagingan kita selama kita tidak bergerak memiliki kecepatan rohani minimum. Apa itu kecepatan rohani minimum? Kita ada beberapa. Bagaimana dengan doa kita setiap hari? Itu yang pertama. Hubungan kita dan Allah bagaimana? Itu kecepatan. Bagaimana mungkin saya bisa menang terhadap kedagingan saya kalau saya tidak memiliki hubungan dengan Tuhan dalam doa? Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kerinduan saya dan saudara sekalian terhadap firman Allah. Gak mungkin kita menang melawan kedagingan kita kalau kita tidak rindu kepada firman Allah. Tidak ada didikan firman Allah dalam hidup kita. Kita berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Selera kita tidak bercermin kepada firman Allah. Kecepatan kita tentu kecil. Kita hanya berputar-putar di situ aja seperti pesawat tadi. Sebelum sampai kepada kecepatan minimum tadi, dia akan di situ terus. Begitu kecepatan itu tercapai, dia naik ke atas. Jadi ada satu kecepatan rohani kita juga, firman Allah menyertai. Yang ketiga adalah bagaimana dengan persekutuan kita sesama kita. Kita saling menguatkan dalam persekutuan. Itu juga unsur dalam kecepatan rohani kita. Bagaimana saya bisa bergerak, maju, mengalahkan kedagingan ini kalau saya tidak memiliki persekutuan yang baik? Itu yang ketiga. Yang keempat adalah bagaimana kerinduan kita menjadi saksi Kristus, bersaksi bagi dunia ini. Keinginan atau kerinduan bersaksi akan mendorong kita untuk terus bergerak maju. Dan itulah yang kita sebut tadi sebagai kecepatan rohani. Jadi kecepatan rohani kita adalah doa, firman Allah, persekutuan, dan bersaksi bagi dunia ini. Jika itu ada, nah itulah dasar bagi kita untuk menang, berjalan terus bersama Allah. Kita seperti pesawat terbang tadi, kita akan melaju terus. Kita tidak terjatuh dalam kedagingan kita. Kalau kita berdoa, firman Allah, bersekutu, dan bersaksi. Kiranya sahabat terang hidup, mari kita terus berjalan bersama Allah. Dan tadi Paulus katakan, syukur kepada Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Biarlah kasih Kristus menaungi hidup saudara dan saya untuk kita bergerak dengan kecepatan rohani kita dalam hal berdoa, firman Allah, bersekutu, bersaksi.
Tuhan memberkati. Salam.